pada hari ini. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Zainal Arifin Mohtar. Seluruh peserta diharapkan untuk mencatat ataupun menyiapkan hal-hal yang ingin ditanyakan dalam sesi tanya-jawab. Untuk itu, langsung saja, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Mari kita sambut Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Saya kaget lihat ruangan ini. Luar biasa. Ini fakultas hukum semua? Tidak, ini fakultas hukum mungkin separuh dari Filsafat. semua, ada filsafat katanya. Ada visipol. Visipol. Luar biasa. Wah. Ini luar biasa Kak Uceng. Enggak. Ini Tetap magnet utamanya Pak Anies. terima kasih sudah datang di sini. Makasih. Jember. Ya. Oke. Teman-teman Yuk, sekalian, seharusnya saya memperkenalkan Mas Anies. Ya, tapi saya rasa saya tidak berniat menggarami air laut. Tidak perlu lagi saya perkenalkan. Saya cuma mau menjelaskan sedikit saja soal kenapa public lecture Notonegoro. Jadi inspirasinya ada dua hal, Mas Anies. Notonegoro itu satu tentu saja adalah Profesor Notonegoro yang kemudian dianggap sebagai ahli filsafat Pancasila di Fakultas Filsafat, namanya menjadi gedung di situ. Beliau banyak menganalisis, dianggap sebagai orang pertama yang menganalisis secara serius Pancasila secara filosofis. Ya, jadi itulah sebabnya namanya kita panggil itu. Tapi yang kedua, ini juga berkaitan dengan kalau kelakarnya Mas Yance, Ramalan Jayabaya, Notonegoro. Jadi kira-kira ada kaitannya dengan itu juga. Tapi apapun itu, kita beri nama Notonegoro Public Lecture. Dan hari ini kita menghadirkan Mas, saya panggil Bapak, boleh, Mas boleh, Anies Rashid Baswedan. Tepuk tangan teman-teman. Beliau cukup lengkap, ya, mulai dari akademisi, ya, lalu kemudian calon presiden, jelas, kita semua sudah tahu itu. Kalau rektor pernah, banyak sekali, pernah menjadi gubernur, pernah menjadi menteri, cuman sekarang katanya, kata beliau pengangguran. Kata beliau, ya, nanti tanyain aja sendiri. Tapi saya kira yang akan beliau sampaikan apapun itu berkaitan tentu saja dengan pengalaman, pengetahuan, dan berbagai yang melingkupi kapasitas beliau yang saya kira malang melintang cukup lama itu. Saya tidak akan memperpanjang, saya mempersilahkan Mas Anies. Mas Anies, saya cuma bilang bahwa ini adalah pembukaan untuk mata kuliah negara, hukum, dan demokrasi. Jadi buka mata kuliah. Kalau kemarin Mas Rocky bukanya mata kuliah untuk ilmu negara. Jenengan mata kuliah negara, hukum, dan demokrasi. Jadi yang kita bayangkan Mas Anies nanti akan bercerita kira-kira masa depan pemerintah negara, hukum, dan demokrasi, mungkin bisa di dunia, bisa di Indonesia atau dimanapun, itu kira-kira apa. Mas Anies, waktu jenengan terserah, bisa, ini 2 jam biasanya kuliah, tapi kalau berangkat dari antusiasme ini saya nggak yakin 2 jam cukup. Jadi mohon silahkan jenengan untuk mengatur jadwal itu, karena kita mungkin akan maghrib jam berapa sekarang? Jam 5.40-an ya? 5.40-an, 45. Jadi masih ada sekitar 1,5 jam lebih. Kepada Mas
Anies Rashid Baswedan, saya persilahkan. Teman-teman meminta secara khusus berdiri katanya. Karena teman-teman mau ngelihatnya secara lebih baik. Terima kasih Mas Anies. Terima kasih. Saya biasa panggilnya Uceng, tapi di sini dipanggil Pak Zainal Arifin Mohtar. Terima kasih undangannya dan terima kasih yang sudah hadir semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, oke. Jadi teman-teman sekalian, sore ini saya dapat tugas kembali ke kampus bicara masa depan pemerintahan negara hukum dan demokrasi. Walaupun sebenarnya teman-teman sekalian, kalau buat yang hadir di sini, barangkali lebih penting untuk bicara masa depan orang yang tanpa koneksi. Betul nggak? Iya, karena kalau masa depan orang yang punya koneksi udah jelas, betul kan? Tapi masa depan yang tanpa koneksi, nah itu yang perlu demokrasi, perlu meritokrasi, dan perlu kita tata sama-sama. Saya ingin sampaikan terima kasih dulu Pak Yance Arizona tadi sudah memberikan pengantar, juga para dosen semua, Sivitas Akademika, semua Fakultas Hukum. Senang bisa kembali ke Gajah Mada, dan kami ini tetangga kampus sebetulnya. Saya dulu kampusnya di Fakultas Ekonomi, menyeberang filsafat, warungnya Bonbin. Ya, masih sama ya Bonbin ya? Masih. Ya, itu sekaligus tempat perjumpaan kalau pengen punya masa depan lintas fakultas. Betul di situ. Nah, teman-teman sekalian, tema ini itu tema yang menarik dan relevan sebenarnya dengan kita sekarang. Kita sudah melewati satu fase demokrasi lebih dari 25 tahun. Dan di banyak negara, ketika sudah melewati fase lebih dari 4 dekade, pada saat itu sebuah sistem itu diuji oleh kepuasan publik. Apakah sistemnya deliver atau tidak, sesuai harapan atau tidak. Nah, bagi kita di Indonesia hari ini, sebenarnya proses konsolidasi demokrasi itu sudah berjalan dengan relatif cukup baik. Saya perlu sampaikan teman-teman, yang dikerjakan Indonesia di tahun 99 itu fantastis. Kenapa fantastis? Karena semua lini, ada beberapa perkecualian, semua lini di situ dilakukan reformasi. Kaitan dengan demokrasi. Yang terlewat adalah serius reform soal birokrasi, serius reform tentang pengelolaan partai, itu terlewat. Tidak dikerjakan dengan serius, khususnya tentang pembiayaan partai. Tetapi di era pra 99 ada sentralisasi yang luar biasa. Sentralisasi ini adalah di pusat kekuasaan tersentral di tangan presiden, di pusat daerah semua kekuasaan menempel di tangan pusat. Di banyak negara ketika melakukan demokratisasi, dia hanya melakukan demokratisasi institusi level nasional. Di Indonesia yang dikerjakan adalah demokrasi di level pusat, di mana kekuasaan yang semula menempel di satu institusi, kemudian disebar, legislatif, eksekutif, yudikatif, relatif diberikan kesetaraan, lalu pusat daerah mengalami bukan hanya dekonsentrasi, bukan hanya desentralisasi, tapi devolusi. Nah, devolusi itu adalah fase yang paling jauh dari satu reform. Dan itu dikerjakan bersama-sama. Dan saya harus katakan itu sesuatu yang minim dikerjakan di banyak negara. Biasanya desentralisasi saja tanpa demokratisasi, atau demokratisasi saja tanpa desentralisasi. Di Indonesia yang dikerjakan dua-duanya relatif ekstrim. Dan ini terjadi di saat kita sedang mengalami krisis ekonomi. Teman-teman, krisis ekonomi itu di ujung ya. Di awalnya pada waktu itu namanya krisis
Namanya currency crisis. Itu krisis mata uang. Bergeser menjadi monetary crisis. Bergeser menjadi financial crisis. Baru menjadi economic crisis. Jadi economic crisis itu di ujung. Di awalnya waktu itu currency crisis. Jadi jangan langsung jadi satu nih. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Menghadapi pressure yang luar biasa. Saya mau pinjam whiteboard nih. Kan lagi jadi dosen. Pinjam ya. Teman-teman, kalau disebut, ya, kalau digambarkan sebagai sebuah proses, di sini adalah pembangunan ekonomi, di sini adalah pembangunan politik atau demokrasi, maka di era 80-an, 90-an, dunia menyaksikan ada dua pola. Banyak negara ingin sampai ke sini. Maju secara ekonomi, maju secara politik. Betul ya? Tapi banyak rutenya yang diambil begini. Politik dulu dibangun, baru belok menuju bangun ekonomi. Ada juga yang bangun ekonomi dulu, baru nanti bangun politik. Kira-kira gitu. Ya, Indonesia masuk yang mana waktu itu? Enggak, era Orde Baru ini. Bangun ekonomi dulu, politiknya belum. Lalu terjadi krisis. Ketika terjadi krisis, apa yang terjadi? Ekonominya hancur, politiknya belum maju. Betul tidak? Apa yang harus dilakukan? Harus mengerjakan dua-duanya bersamaan. Rakyat tidak mau hanya ekonomi saja, demokrasi gak dikembalikan, gak dibangun. Dengan sini kelihatan gak deh? Oh, pakai itu aja ya. Ada kamera. Anda bantu ya, lihat sini ya. Lihat di situ. Ini indahnya teknologi. Dan bukan AI. Bisa nggak sih dosen diganti teknologi? Bisa nggak dosen diganti teknologi, teman-teman? Bisa nggak? Ada yang percaya bisa? Kalau bisa coba acungkan tangan. Ini Pak Uceng, tolong dicatat Pak Uceng. Gini, pertanyaannya salah, pertanyaan diganti. Dosen macam apa yang tidak bisa diganti teknologi? Dosen macam apa yang bisa diganti teknologi? Ya, yang PowerPoint nggak pernah ganti aja teknologi itu. Oke, materinya nggak pernah berubah, tiap semester sama terus, recycle terus, itu bisa diganti teknologi itu. Ya, diingat-ingat tuh. Tadi sampai mana kita? Indonesia harus mengerjakan semua bersamaan. Apa yang terjadi? Kita harus melakukan ini. Saya pakai warna lain ya. Kalau ada, jadi teman-teman, di tahun 99 ketika reform, rakyat menuntut demokrasi, pada saat yang bersamaan, rakyat juga menuntut perbaikan ekonomi. Jadi Indonesia harus mengerjakan dua-duanya bersamaan. Pada saat kita harus mengerjakan dua-duanya bersamaan, pada saat itu tidak mungkin kapasitas negara mengerjakan dengan urusan sebesar ini. Sabang sampai Merauke yang sebesar itu. Apa yang terjadi? Dilakukan desentralisasi. Sehingga beban untuk mengerjakan kedua ini dipisah dengan daerah. Kecuali 7 urusan dipegang pusat, sisanya diserahkan kepada daerah. Kenapa? Teman-teman sekalian, walaupun saya tidak yakin pada waktu itu dipikirkan dengan serius seperti ini, tapi saya menginterpretasikan ini sebagai cara Indonesia pada masa itu mengelola beban yang mendadak besar sekali. Dua-dua itu dikerjain. Nah, pada saat dua-dua yang dikerjakan, ini teman-teman, membangun demokrasi dalam waktu yang relatif singkat, ekonomi strukturnya sudah ada.
sudah berjalan dengan baik. Pada masa itu krisis itu dimulai sebetulnya karena kekeliruan private sector yang pinjam dana dari luar dalam angka yang besar sekali, sementara pemerintah tidak tahu besarannya seperti apa. Ini efek dari liberalisasi ekonomi di tahun 80-an akhir, 90-an awal. Apa yang terjadi pada masa itu? Swasta pinjam dari luar, negara tidak tahu denominasinya apa, besarnya berapa, kapan jatuh tempo, dan punya konsekuensi apa saja. Pemerintah tidak punya data itu. Nah, ketika dikembalikan teman-teman, ekonomi kita relatif ada struktur, tapi di demokrasi pada waktu itu kita tidak punya kecuali elektoral demokrasi. Kita punya warisan pemilu rutin. Pemilu rutin di Indonesia 5 tahun sekali. Dan pemilu rutin di Indonesia itu di satu sisi itu teatrikal, karena tidak perlu survei sudah tahu hasilnya. Kayaknya mirip ya. Nggak usah survei udah tahu hasilnya tuh. Nah, kemudian masuk demokratisasi, ini yang membuat Indonesia lebih baik daripada negara Eropa Timur, Amerika Latin, ataupun Arab Spring di Timur Tengah. Apa yang membedakan? Karena bangsa Indonesia berlatih demokrasi 5 tahunan. Saya istilahkan berlatih. Kenapa? Dengan TPS lebih dari 750.000, menjalankan elektoral demokrasi itu perlu pengalaman. Kenapa? Karena dikerjakan oleh rakyat. Di Timur Tengah tidak punya pengalaman, di Eropa Timur tidak punya pengalaman, di Amerika Latin tidak punya pengalaman. Jadi ketika mereka melakukan elektoral demokrasi yang benar, free and fair election, pada saat itu banyak yang tumbang. Bukan karena tumbang apa-apa, karena tidak mampu untuk menyelenggarakan dengan baik dan benar. Nah kita, era Pak Harto dilatih 5 tahunan. Nyoblos, pulang, duduk, dengarkan hasil. Walaupun hasilnya sudah tahu kan? Lalu penyelenggara juga tahu yang jadi saksi tugasnya apa, yang berkampanye tugas, semuanya udah tahu karena latihan itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Untuk proses elektoral kita siap. Tetapi untuk proses perancangan atas sistem demokrasi kita nggak siap. Jadi bangunan demokrasi kita dari awal itu tidak dirancang dengan arsitektur demokrasi yang serius. Saya istilahkan arsitektur demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu sebetulnya bangunan. Bangunan, ini abstraknya nih. Demokrasi adalah sebuah bangunan yang mengatur perilaku orang di dalam bangunan itu, di dalam demokrasi itu, di mana tiap-tiap unsur akan memperjuangkan kepentingannya, lalu memperjuangkan aspirasi satu sama lain, dan harus ada outcome-nya berupa kebijakan-kebijakan yang nanti akan dirasakan oleh seluruh penghuni dari demokrasi ini. Jadi demokrasi itu satu institutional design. Desain institusi untuk membentuk perilaku. Kalau teman-teman cek definisi demokrasi, apa definisinya demokrasi itu sebetulnya teman-teman? Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Apa? Pemerintahan yang dipimpin oleh suara rakyat. Ada lagi? Apa? Demokrasi setelah demo dikerasin. Pengalaman pribadi ya. Kita juga ngalamin tuh. Demokrasi teman-teman, secara definisi ada lebih dari 560 definisi. Oke, jadi kalau teman-teman mau studi literatur tentang demokrasi, banyak sekali. Yang mengatakan rakyat itu namanya Abraham Lincoln. Kalau saya mencoba menerjemahkan dalam percakapan ini ya, sebagai definisi, adalah cara damai untuk mengelola kepentingan yang ada di dalam masyarakat, yang hasilnya adalah keputusan-keputusan yang mengikat oleh untuk seluruh masyarakat. Cara damai, kata kuncinya adalah cara yang damai dalam mengelola kepentingan. Sebelum demokrasi, pergantian kekuasaan itu ya rebutan.
If you're killed, you're replaced. If you survive, you're still in power. Demokrasi membuat itu. Dikendalikan dua. Satu, durasinya dikendalikan. Dua, skopnya dikendalikan. Kekuasaan yang semula tidak ada batasan skop, semua urusan di tangan satu institusi, dan tidak ada durasi waktu. Ketika ada demokrasi, ada durasinya dan ada pengendalian skopnya. Nah, itu yang membuat demokrasi menjadi berbeda. Dalam konteks kita di Indonesia, pada saat itu kita merancang reform demokrasi, tapi kita tidak menyusun arsitekturnya dengan serius. Jadi kita hanya mengkoreksi dari era Orde Baru. Pemilu yang semula dibatasi 3 partai jadi banyak sekali. Berapa partai ikut pemilu tahun 99? 48. Dari 3 jadi 48. Yang mendaftar lebih dari 100. Tapi bisa ikut 48. Jadi kita lakukan liberalisasi, tetapi tadi saya katakan, pengelolaan partai, pendanaan partai kita nggak reform di situ. Lalu kita tidak menakar secara atau mengatur secara serius bagaimana hubungan antara pusat dan daerah di dalam konteks demokrasi. Banyak kita lakukan devolusi, tapi setelah devolusi tidak ada institutional design yang serius menangani itu. Jadi teman-teman sekalian, ketika 25 tahun kemudian kita merefleksikan demokrasi kita, menurut saya salah ini yang penting untuk kita seriusi untuk dilakukan upgrading atas demokrasi kita adalah bagaimana kita melihat kekurangan selama 25 tahun ini untuk melakukan upgrade atas sistem demokrasi kita. Kenapa saya katakan upgrade? Karena kecenderungan ya teman-teman, ketika kita menyaksikan kekurangan demokrasi, lalu kita mengatakan ada masalah dengan demokrasi. Kita harus bergeser ke pendekatan yang lebih otoriter. Nah, pendekatan lebih otoriter, saya dengar beberapa pejabat merujuk Tiongkok. Coba lihat di Tiongkok gitu. Sistem satu partai, non-demokrasi, ekonomi maju. Itu namanya cherry pick. Cherry pick itu apa ya? Cherry pick itu apa? Milih contoh. Milih contoh. Kenapa contohnya nggak Korea Utara? Lah iya, itu kan juga non-demokrasi, bukan? Kenapa nggak contohnya Myanmar? Loh, Myanmar juga bukan demokrasi. Jadi kalau mau ngasih contoh non-demokrasi, jangan hanya Tiongkok. Ada Myanmar, ada Korea Utara, ada Kuba. Ada banyak contoh-contoh non-demokrasi, non-performing. Tapi kita sudah menyaksikan, teman-teman, dalam perjalanan umat manusia 350 tahun terakhir ini di seluruh dunia, bangsa-bangsa yang berhasil melakukan reform sehingga mencapai kesejahteraan ekonomi dan kemandirian secara politik yang sehat adalah satu, cirinya nih, satu, dia mengadopsi sistem pasar dengan segala macam regulasinya. Yang kedua, dia mengadopsi sistem demokrasi yang menghargai pada kebebasan. Yang ketiga, dia memberikan serius investasi pada pengembangan kualitas manusia. Yang keempat, dia menyiapkan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Yang kelima, dia menyiapkan satu sistem pengelolaan tenaga kerja yang komprehensif. Ini contoh. Itu ada bukunya, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat nanti, kalau nggak salah namanya social market capitalism. Itu melakukan observasi lintas negara selama 350 tahun terakhir. Kita ketemu tuh di situ. Jadi bagi kita sekarang di Indonesia, kita perlu lakukan koreksi. Apa-apa saja yang dianggap kurang. Nah, inilah PR kita, teman-teman. Bagi teman-teman Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, FISIP, mereview variabel-variabel apa yang sekarang dirasa kurang. Apa yang harus dikoreksi dari yang sekarang ada. Misalnya teman-teman, kita menyaksikan tentang bagaimana bagaimana proses demokrasi dan delivery itu nyambung. Kenapa? Rakyat itu membutuhkan delivery. Demokrasi memastikan aspirasi rakyat dimasukkan. Coba saya beri contoh. Saya pernah tugas jadi gubernur.
ketika saya dilantik itu tanggal 16 Oktober 2017. Pada saat itu APBD DKI sudah diputuskan di DPRD. Jadi ketika saya dilantik cetok, pada saat itu saya tinggal menjalankan APBD dari gubernur sebelumnya. Apa yang terjadi? Janji yang saya katakan dalam pemilu bisa nggak dilaksanakan? Nunggu setahun. Ini contoh bagaimana institutional design antara demokrasi dan delivery nggak nyambung. Kenapa? Karena kita pada saat reform 99 tidak mengubah aspek ini. Sistem kita ini kalau pemilu masih mengasumsikan incumbent terpilih terus-menerus. Itu asumsinya ketika Pak Harto berkuasa. Ada pemilu tapi untuk memilih yang sedang memegang kewenangan. Incumbent terpilih. Tidak ada asumsi incumbent itu kalah. Lalu kalau incumbent kalah, nasional. Sama. Pemilunya kapan? Digeser bulan Februari tanpa menghitung soal delivery. Kalau itu, seperti contoh nih, Pilpres bulan Februari, dilantik Oktober, kemudian nota anggaran untuk tahun depan dimasukkan kapan? Agustus. Kelihatan nggak bolongnya di situ? Jadi, kalau saja yang terpilih kemarin perubahan, kalau yang pilih perubahan, kebayang nggak rumitnya perubahan itu? Karena dia ini hanya bisa mengajukan anggaran untuk pemerintahannya tahun depan. Dan pemerintah yang akan keluar bisa memasukkan segala macam, termasuk IKN, ke situ, sehingga di pemerintahan tahun pertama harus dikerjakan. Betul tidak, teman-teman? Ini contoh yang saya maksud tadi, demokrasi yang sekarang sedang kita temukan banyak masalah, do not simply kill the democracy, tapi upgrade hal-hal yang meleset. Tapi coba kalau begini nih, ilustrasi nih. Pemilihan bulan Februari, lalu pelantikan, misalnya nih, pelantikannya menjadi bulan Mei, mengajukan anggaran Agustus, kira-kira sensibel tidak? Ini contoh, tentu ini bukan usulan. Ya. Ini adalah ajakan untuk kita berpikir, bagaimana kita mengkoreksi proses demokrasi dan delivery supaya dia match. Ini yang saya maksud dengan arsitektur. Aturan mainnya dirancang untuk membuat demokrasi itu deliver. Aturannya dibuat untuk memaksa agar semua yang berada dalam sistem pemerintahan itu berorientasi pada delivery. Nah, begitu juga dengan pemerintah daerah. Teman-teman, ini pemerintah daerah lebih kasihan lagi. Karena baru dilantik bulan Februari. Penentuan-penentuan itu semua, itu adalah nitty-gritty-nya yang membuat demokrasi itu berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kalau kita ingin pemerintahan dengan negara hukum dan demokrasi, kita itu harus mau masuk dalam urusan yang kecil-kecil begini. Karena itu yang menentukan bisa deliver apa tidak. Wali Kota Jogja dilantik bulan Februari kemarin. Anggaran sudah jalan dari Januari, teman-teman. Jadi sejak Februari itu dia hanya menjalankan terus. Publik tidak tanya ini anggaran dari mana. Publik tahunya yang dijanjikan belum terlaksana. Sementara nggak ada itu. Nah, jadi teman-teman, ini satu hal yang menurut saya penting sekali. Lalu yang berikutnya, ini kaitannya dengan kepastian hukum, teman-teman. Ketika kita bicara tentang kepastian hukum, bagaimana pemegang kewenangan yang menjalankan kekuasaan itu secara bertanggung jawab menjaga aturan main tetap berada di dalam garis kepentingan publik, menjaga konstitusi, dan menghadirkan rasa keadilan. Komitmen itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau tidak, teman-teman,
maka yang terjadi adalah kita akan menyaksikan pemenang yang memiliki konsolidasi kekuasaan yang luas bisa mengubah aturan main sehingga tidak lagi mengejar kepentingan umum, tidak lagi melindungi amanat konstitusi, dan tidak lagi menghadirkan rasa keadilan, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Ini yang dikhawatirkan kalau demokrasi di dalamnya tidak berisi orang yang punya komitmen pada demokrasi. Bisa jadi ada istilah demokrasi itu one man one vote. Pernah dengar ya? One woman one vote. Tapi istilahnya one man one vote. Yang dikhawatirkan begini, one man one vote one time. Oke, there is no second time. Kenapa? Karena peristiwanya adalah yang menang lewat proses demokrasi justru mengambil alih demokrasi dan menjadikannya semi otoriter atau bahkan menjadi otoriter, dan itu sudah kejadian di banyak tempat. Ada banyak kejadian itu. Karena itulah penting sekali, dan di dalam konteks ini memberikan kepastian hukum menjadi sangat mendasar. Kalau ada yang mau mengkaitkan kepastian hukum ini dengan kegiatan ekonomi, maka kepastian hukum itu barangkali adalah investasi paling murah untuk menghadirkan kemajuan. Nggak perlu pakai kampanye ke sana sini untuk cari investor. Bereskan tentang kepastian hukum, itu orang berbondong-bondong akan mau melakukan kegiatan di Indonesia. Dan sekarang banyak yang tidak mau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kenapa? Karena masalah kepastian hukum. Selama berusaha harus punya komisaris yang ada kaitannya dengan kekuasaan, direksi kaitan kekuasaan, maka dia tidak bisa akan menjalankan usahanya dengan benar. Ini akan selalu menjadi masalah ke depan. Karena itulah membereskan soal ini menjadi penting. Hukumnya bersifat jelas, tetap bisa diakses publik semuanya. Kemudian putusan-putusan yang dijalankan oleh pengadilan adalah putusan yang memberikan rasa keadilan. Dan kita barusan menyaksikan kemarin 3 minggu lalu kasus Tom Lembong yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Dan ini pesan, teman-teman, yang harus muncul dari sebuah negara demokrasi. Negara demokrasinya menghasilkan aturan-aturan main yang memiliki kepastian dan menghadirkan kepada semua rasa tenang, rasa aman. Jadi kalau saya melihat ke depan, prospek kita cukup baik. Apalagi orang-orang yang mau memperjuangkan demokrasi hari ini masih kuat. Tetapi kita juga menyaksikan kecenderungan untuk mengubah aturan-aturan main yang bisa melemahkan demokrasi. Kita melihat kecenderungan itu. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa tahun terakhir menggambarkan keputusan-keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak mengikuti proses yang wajar dalam sebuah demokrasi. Beri contoh, undang-undang omnibus namanya resminya, Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Yang sekarang kemudian kita saksikan itu luar biasa. Undang-undang Ibu Kota Nusantara, IKN. Saya bisa sebut lah, teman-teman lebih tahu apa saja produk-produk itu. Proses ini, teman-teman, yang seharusnya dilakukan perdebatan, dilakukan percakapan publik sebelum menjadi produk hukum, yang sekarang terjadi jadi produk hukum dulu, baru perdebatannya dimulai. Dan karena itu sudah jadi produk hukum, perdebatan dimulai jadi politis. Kalau bagian dari pendukung pemerintah maka harus setuju. Kalau bagian dari tidak mendukung pemerintah harus tidak setuju. Akhirnya menjadi politis. Debat yang objektif hilang. Teman-teman, ini PR yang harus kita garap sama-sama.
Dan saya masih sangat optimis bahwa unsur-unsur pro-demokrasi di Indonesia akan ikut dan bisa menjaga demokrasi kita tetap berada di relnya. Walaupun kita menyaksikan beberapa waktu terakhir ini kecenderungan untuk derailing demokrasi itu ada. Nah, kalau boleh dibuat sederhana, teman-teman, saya sempat sampaikan, demokrasi lagi-lagi banyak definisinya, tapi kalau mau disederhanakan, satu, ada pembagian kekuasaan yang serius, eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan ada eksekutifisasi legislatif. Jangan ada eksekutifisasi legislatif dan eksekutifisasi yudikatif. Ini tiga ini tetap jaga. Yang kedua, ada ruang untuk oposisi. Oposisi tidak dimatikan. Ini bukan formalitas ya. Apa sih mematikan oposisi itu? Kadang-kadang gini, oh boleh kok oposisi. Tapi yang ikut oposisi nggak bisa dapat kredit di bank. Nggak bisa ngurus izin-izin setengah mati. Akhirnya menjadi oposisi itu penderitaan. Padahal oposisi harusnya dia justru menjadi pengimbang untuk memperkaya proses pengambilan keputusan. Itulah esensi oposisi. Yang ketiga adalah kebebasan berbicara, berpikir, ungkapan. Tiga itu kalau sederhananya yang harus dijaga minimal di hari-hari ke depan. Kalau menyangkut aturan main proses elektoral, menjamin elektoral demokrasi itu berjalan, minimal tiga juga dijalankan. Satu adalah aturan main terkait pemilu, terkait pemilihan, itu nggak diubah-ubah. Kalau aturan main diubah-ubah, ini tanda tidak sehat. Yang kedua adalah penyelenggara, hakim yang tidak diintervensi. Yang ketiga, lawan atau calon lawan tidak dihalangi untuk ikut pertandingan. Kadang-kadang cara yang ketiga itu efektif. Jangan boleh ikut. Nah, tiga itu yang membuat proses elektoral demokrasi itu terjaga. Ini buat teman-teman catat, bahwa ke depan, bila ada tanda-tanda itu muncul, maka harus fight against it. Harus berjuang untuk menjaganya. Terkait elektoral dan terkait proses demokrasi. Pak Uceng, sampai di sini dulu, kita diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Anies. Saya kira ada banyak hal yang mulai dari bicara soal tipe perubahan kita, 99, yang itu dijamak banyak hal. Bukan hanya sekedar bicara soal demokrasi, tapi desentralisasi dan juga lahirnya devolutif. Nah, sampai yang terakhir ketika Mas Anies bicara soal kecenderungan demokrasi serta apa yang harus dilakukan. Mas Anies, sebelum saya kasih kesempatan teman-teman, karena ini adalah forum kalian, ini adalah mata kuliah buat kalian, saya mau nanya satu dulu ke Mas Anies. Ada kesan orang menganggap bahwa bukan cuma Indonesia nih, kecenderungan non-demokrasi itu terjadi, atau kemudian kekuatan konservatif atau apapun itu terjadi di banyak negara, termasuk misalnya democratic backsliding itu di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Monggo. Kalau pertanyaan itu kira-kira disampaikan ke Mas Anies, ini bukan khas Indonesia, sebenarnya terjadi di banyak negara. Jadi ini seperti siklus yang sedang terjadi, gelombang yang terjadi di dunia. Mas Anies melihatnya itu sebagai sinyal apa sebenarnya? Atau apa itu benar? Monggo Mas Anies. Ya, very true, very sharp. Jadi kita menyaksikan ada kecenderungan bukan saja ide-ide non-demokratis, tapi ide-ide yang semula sudah dianggap usang, sudah dianggap terbelakang dan salah, sekarang menemukan tempatnya untuk muncul dan mendapatkan ruang secara besar. Oke, saya beri contoh. Jadi satu demokrasi, tapi bukan hanya demokrasi yang mengalami perubahan. Kan atau dengan kata lain gini, ide otoritarian itu kan ide yang
secara umum dianggap tidak menarik gitu, salah. Tapi juga ide-ide lain yang kita anggap salah, sekarang bisa bermunculan lagi dan dominan. Misalnya, pandangan rasialistik. Bahwa misalnya kulit putih lebih dominan daripada kulit berwarna. Oke? Kemudian ini sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan akan muncul. Sekarang bermunculan di Eropa dan di Amerika. Betul kan? Nah, apa yang kalau bacaan saya atas apa yang sesungguhnya terjadi di balik fenomena ini? Kalau boleh saya menyimpulkan sejenak bahwa dalam 2 dekade terakhir ini kita mengalami perombakan total atas bagaimana informasi dan aspirasi dikelola. Mengapa terjadi perombakan? Karena terjadi revolusi teknologi digital. Revolusi teknologi digital ini telah memungkinkan aspirasi-aspirasi yang semula sulit untuk menemukan saluran, kini menemukan salurannya. Sebelumnya, kalau kita lihat ini publik, dan ini adalah proses politik. Maka antara publik dan proses politik itu ada yang di tengah. Dan di tengah itu kita menyebut namanya media. Kenapa? Media. Namanya juga medium kan? Medium kan penyalur, bukan? Media. Kalau jamak namanya media. Nah, media ini di situ melakukan filter mana aspirasi dan ide yang kemudian diartikulasikan dan menjadi percakapan di dalam proses politik. Sehingga disinilah ada proses kurasi. Mana ide yang dianggap modern, maju, dan mana ide yang dianggap primitif, terbelakang, dan salah. Di situ ada proses kurasi. Jadi ketika muncul ide-ide tentang pandangan rasialistik misalnya, itu media nggak ngasih tempat. Nggak ada tempatnya. Itu kuno, itu primitif. Ide otoriter, nggak ada tempatnya. Nah, terjadinya revolusi industri teknologi digital, itu melakukan bypass atas itu. Aspirasi yang berada di publik, yang usianya mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, masih hidup, dan proses politik, sekarang melewati itu semua. Dan hari ini kita menyaksikan yang berada di dalam proses politik menangkap aspirasi itu langsung tanpa ada medium di tengahnya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Gagasan-gagasan yang semula kita pandang sebagai gagasan kuno, non-demokrasi, kemudian diskriminatif, itu kan kuno semua. Hari ini ternyata pendukungnya ada. Dan karena pendukungnya ada, maka proses politik itu kemudian merefleksikan ini. Dan dia akan mendapatkan konfirmasi yang cepat. Ketika ada muncul pemimpin-pemimpin, atau bukan pemimpin lah, politisi-politisi, bermunculan dengan ide-ide yang ekstrim, ternyata ide ekstrim itu menemukan sambungan dukungan secara elektoral, dia mendapatkan dukungan. Nah, ini yang kemudian menurut saya mengubah konstelasi. Bahwa ide non-demokrasi dan kecenderungan demokrasi ternyata mendapatkan dukungan. Dan mereka yang berada di dalam kekuasaan yang punya ide-ide non-demokrasi, dia bisa mengcounter pandangan tengah yang melakukan kurasi. Siapa sih yang melakukan kurasi ini? Kaum cendekiawan, akademisi di situ, editors, pengamat seluruh dunia, itu bisa dikalahkan dengan pandangan masif dari publik yang mengkonfirmasi ide-ide ekstrim dan mungkin terbelakang. Itu Pak Uceng, saya melihat tren. Lalu yang berikutnya yang saya khawatirkan ini. Efek juga dari ini adalah demokrasi kita, bukan demokrasi di Indonesia saja, demokrasi secara kecenderungan, secara umum, cenderung mengalahkan teknokrasi dan memenangkan populisme. Itu sisi lain tuh. Dan ini yang kemudian membuat
non-demokrasi dianggap lebih deliver. Kenapa begini? Coba teman-teman perhatikan. Apa sih maksudnya teknokrasi dengan begini? Kalau kita buat pendekatan teknokratik dan pendekatan yang populistik. Yang satu teknokrasi, yang satu banyak politisi menggunakan ini, yang populis. Dari seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Oke, kita tunjukkan sama-sama kemiskinan, misalnya. Teknokratik akan cenderung menyelesaikan masalah kemiskinan. Yang populis cenderung membahagiakan yang miskin. Beda ya. Yang satu menyelesaikan masalah kemiskinan, yang satu membuat yang miskin bahagia. Nah, membuat yang miskin bahagia itu punya return elektoral yang konkret. Cash transfer, bansos, itu semua dikerjakan menyelesaikan kemiskinan? Tidak. Membahagiakan miskin? Iya. Teknokrasi nih. Bangun SD, SMP, SMA. Oke. Bangun balai latihan kerja. Bangun sistem integrasi. Bangun koperasi. Itu semua teknokratik, menyelesaikan masalah kemiskinan. Tetapi dia belum bisa ditunjukkan untuk pemilu besok. Nah, ini jadi dua sisi. Satu sisi kita mengalami reform karena ada perubahan teknologi. Yang sisi lain, karena siklus elektoral cenderung mengalahkan teknokrasi. Sehingga untuk bisa membereskan, maka pakai tangan teknokrasi, pakai tangan non-demokrasi, karena dia lebih cenderung menggunakan teknokrasi. Era Pak Harto 70-an, beri contoh nih, era Orde Baru. Era Orde Baru itu kalau ditanya proporsi orang miskin dibanding sekarang banyak mana? Proporsinya banyak dulu, kalau jumlahnya banyak sekarang, karena penduduknya yang jumlahnya, tapi proporsinya. Tapi apa yang dikerjakan? Apa mereka memberikan bansos? Tidak, ini kerjakan bangun KUD, BRI Unit Desa, SD Inpres, betul nggak tuh? Kemudian, dan BRI Unit Desa itu jadi contoh sedunia itu. Kemudian sistem irigasi, puskesmas, itu ini teknokratik semua. Tapi itu dikerjakan karena dia tidak harus berhadapan dengan pemilu. Kalau berhadapan pemilu, berikan yang kedua. Itu kira-kira jawabannya. Menurut pendapat saya. Makasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ani. Saya sebenarnya ada banyak pertanyaan lanjutan tuh. Karena tersirat gitu kita akan berhadapan-hadapan dengan demokrasi, mana yang akan kita dahulukan. Tadi Mas Anies sudah mengatakan harus simultan. Tapi tentu caranya masih perdebatan. Tapi lagi-lagi karena ini ruang kuliah kalian, saya senang sekali berdiskusi dengan Mas Anies. Terakhir seingat saya ketika jalan di Singapura 2010. Ya, kita ngobrol lama sekali. Tapi ini kelas kalian, lagi-lagi teman-teman, saya persilahkan kita punya waktu sekitar 38 menit. Ya, 38 menit. Saya akan bagi tiga, tapi tolong kalian bertanya jangan lama ya. Jadi langsung pada poin yang Anda mau tanyakan. Saya kasih kesempatan di sebelah kiri dulu. Jadi kiri, lalu kemudian tengah dan kanan. Oke? Sebelah kiri dulu, saya minta boleh anak SMA satu. Yang di belakang angkat tangan silahkan satu. Yang baju biru kacamata silahkan satu. Ya. Perempuan boleh satu. Ada perempuan, mohon maaf ya, yang belakang kacamata baju putih boleh satu. Ya, oke? Saya minta jangan berlama-lama dengan pertanyaannya, 4 pertanyaan secara lebih sederhana. Tolong dikasihin, dibantuin. Mulailah. Enggak. Biar mudah, yang tadi saya tunjuk langsung ke depan aja ke sini. Sekaligus langsung nanya ya. Oke, silakan. Nama dan pertanyaan. Jangan grogi, biasa aja. Dari SMA mana, Mas? Selamat sore, Abah dan Mas Zainal. Perkenalkan, nama saya Fadil.
Saya dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul. Saya kelas 12. Langsung pertanyaan, Mas. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita memastikan bahwa hukum benar-benar adil dan tidak memihak tanpa pandang bulu status sosial dan politik orang lain? Lalu juga bagaimana kita bisa memberdayakan rakyat supaya rakyat bukan hanya menjadi objek saat pemilu, tetapi juga menjadi aktor kritis yang turut membangun dan juga mengawal sistem negara hukum yang bersih dan berintegritas. Terima kasih. Makasih. Silahkan. Yang kedua tadi, silahkan, Dek. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies. Assalam. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Olima Naifah, saya dari Fakultas FH UGM Angkatan 25. Panggilan? Naifah. Saya ingin bertanya, dengan kontekstualisasi negara yang seperti sekarang, dengan masyarakatnya yang bisa kita bilang SDM-nya beragam dan tidak merata, beragam. Kita melihat ketika dengan adanya demokrasi, sistem demokrasi tidaklah efektif dan itu sudah berlangsung sangat lama. Menurut Bapak sendiri, jika Bapak diberikan suatu kesempatan yang apabila pemikiran Bapak semuanya itu akan tercapai dan semuanya akan terrealisasikan dengan sempurna secara idealisme, sistem pemerintahan seperti apa yang Bapak akan pilih dan cara-caranya itu akan seperti apa? Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Monggo, Mas. Baik, terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies, ya, teman-teman sekalian. Saya Muhammad Daniel, Pak Anies. Tadi lengkap ada anak SMA, ada mahasiswa. Saya kebetulan pengajar di perguruan tinggi di Sulawesi Barat, Pak Anies. Namanya Daniel. Yes, Muhammad Oke. Daniel, Pak. Daniel, ya. Oke. Baik, karena Bang Uceng tadi nanti saya dimarahin kalau terlalu lama. Yang pertama, Pak Anies, mungkin ini Bang Uceng bakal marahin saya nih. Gimana pendapat Pak Anies soal eksistensi KPU sebagai regulator demokrasi kita? Boleh dikatakan seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu, Pak Anies? Karena kecenderungannya, kita kan sering dengar bahwa politik atau demokrasi yang baik salah satunya itu adalah mempertimbangkan faktor efisiensinya. Sementara KPU, ini mohon maaf, ya jangan sampai saya dimarahi KPU nih. Bahwa KPU, mohon maaf, itu dijadikan lembaga negara dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, yang kerjanya, mohon maaf, secara efektif kita lihat 5 tahun sekali, benar ya teman-teman ya. Jadi kira-kira menurut Pak Anies seperti apa desain arsitekturnya sehingga KPU ini atau penyelenggara pemilu ini itu bisa efektif, termasuk mungkin Pak Anies saya minta pendapatnya soal e-voting. Ini yang selalu jadi awang-awang tapi tidak pernah terwujud. Seperti itu. Saya kira itu, Bang Uceng. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya? Ada satu lagi tadi nggak? Saya ngambil 3 tadi ya. Oke, Mas Anies, kita bagi 3 termin, jadi mungkin 10 menit Oke. barangkali sebelum saya buka termin kedua di tengah. Monggo Mas Anies. Oh, jadi ini per wilayah ya? Iya, per wilayah. Supaya yang kiri sudah nggak protes lagi. Ya. Siap. Mudi. Ini pertanyaan harusnya jawabnya oleh teman-teman Fakultas Hukum ini. Pertanyaan Anda. Tapi bagus kalau di FH ada seleksi tanpa tes, mungkin ini layak dipertimbangkan ya. Barangkali. Mudi, bagaimana hukum supaya adil, bagaimana rakyat terlibat? Kalau hukum soal adil, teman-teman sekalian, teman-teman di Fakultas Hukum lebih banyak mendiskusikan ini, tapi intinya adalah kita ingin agar institusi hakim memiliki ruang untuk independen yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Ini harus dipikirkan supaya hakim kita benar-benar menjadi hakim yang independen, bebas dari tekanan sehingga berani mengambil keputusan.
Saya menyaksikan dari dekat ketika proses kemarin itu ada. Bagaimana ketika pra-peradilan oleh satu orang hakim yang beban yang harus dihadapinya besar sekali, kasusnya menarik perhatian, sementara pengambil keputusannya tunggal, dan apa yang terjadi? Kita semua menyaksikan antara apa yang disajikan di dalam argumen di ruang pengadilan dengan keputusan itu nggak ada sambungannya sama sekali. Dan itu sudah kita semua merasakan parah yang luar biasa. Jadi apalagi yang ke pengadilan berikutnya. Jadi menurut saya satu soal itu. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana rakyat terlibat, teman-teman. Rakyat terlibat ini kita semua punya kewajiban moral. Siapa kita ini? Yang pada terdidik ini loh. Kaum terdidik seperti kita dapat kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah, untuk bisa menjadi pemantik kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu sangat dibutuhkan di dalam demokrasi kita. Dan bukan hanya demokrasi, di dalam kehidupan bangsa kita. Kemampuan berpikir kritis. Dan kemampuan berpikir kritis ini yang nanti akan membuat publik punya alat untuk terlibat. Karena ada kemampuan berpikir kritis. Nah, critical thinking teman-teman harus ditumbuhkan secara serius. Kalau saya boleh usul, sesudah kuliah ini selesai, teman-teman serius cari secara digital saja materi-materi untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Karena kemampuan berpikir kritis inilah yang akan bisa mendorong perubahan sistem. Yang tadi disampaikan oleh Naifa pertanyaannya. Naifa. Tentang bagaimana kita mengubah. Teman-teman, sebelum kita mengubah, nomor satu adalah melihat apa yang kurang, teman-teman. Tapi kalau critical thinking tidak ada, maka proses yang sedang berlangsung ini akan dianggap wajar. Karena dianggap wajar dan tidak menghasilkan yang diharapkan, maka apa yang terjadi? Bongkar semuanya. Tapi kalau kita bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, maka langkahnya decompose. Decompose apa? Menguraikan. Diuraikan variabel-variabelnya. Setelah variabelnya diuraikan, maka dilihat apa dampak dari tiap-tiap variabel yang membuat sistem demokrasi kita ini tidak berjalan. Dan itu membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Menanyakan yang tidak ditanyakan. Menanyakan yang tidak ditanyakan. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, mengapa anggota DPR masa tugasnya 5 tahun? Mengapa presiden 5 tahun? Mengapa gubernur 5 tahun? Mengapa bupati 5 tahun? Kita harus punya jawabnya itu. Nah, kemampuan berpikir kritis itu mengajak kita bertanya hal-hal yang tidak ditanyakan. Karena itu mempengaruhi sekali perilakunya, teman-teman. Saya beri ilustrasi, teman-teman. Di sebuah negara yang mengadopsi demokrasi dengan pakai arsitektur, saya beri contoh satu saja, banyak tempat. Tapi contoh yang kira-kira semua kita tahu. Di Amerika Serikat misalnya. Kalau presiden berapa tahun? Berapa? 4 tahun. Benar, yakin? 4 tahun. Kalau anggota DPR? Anggota DPR? Kalau senator? Anda benar. Anggota DPR 2 tahun. Senator? 6 tahun. Presiden 4 tahun. Kenapa? Yang 2 tahun itu dirancang secara institusional untuk menjadi politisi. Yang dia harus nurut dengan kemauan konstituen. Karena 2 tahun, meleset sedikit bisa nggak dipilih lagi nih. Oke? Yang 6 tahun dikasih ruang panjang untuk dia bisa menjadi negarawan. Sehingga dia cukup waktu untuk mengambil keputusan yang belum tentu sama dengan aspirasi konstituennya. Presiden harus diantaranya, diantara politisi dan negarawan. 4 tahun. Jadi ketika merancang itu dibayangkan perilaku apa yang akan muncul dari durasi masa tugas ini ya. Durasi masa tugas saja dipikir. Ini yang maksud saya tadi, kemampuan berpikir kritis ketika kita menengok sistem kita.
Critical thinking ini dibutuhkan. Tanpa critical thinking, maka kita tidak akan menemukan ruang-ruang untuk improvisasi. Critical thinking adalah hulunya kreativitas. Dan kreativitas lanjutannya adalah inovasi. Nah, kreativitas di dalam konteks sistem demokrasi adalah kemampuan kita untuk bisa mengatur aturan main agar semua orang mengejar kepentingan kelompoknya dengan cara menguntungkan kepentingan publik. Di situ kemudian kita koreksi. Jadi ini menjawab dua-duanya nih, Mudi sama Naifa. Menurut saya harus ada satu task force yang diberi waktu cukup untuk mereview arsitektur demokrasi kita, di mana kurangnya, di mana ruang harus dikoreksi, yang kemudian ini dibawa ke dalam proses politik. Tapi jangan ide-ide yang lepas seperti tambal sulam. Misalnya gini, ini kita mengalami. Kenapa pilkada diserempakkan? Saya pada waktu itu masih penasehat di UNDP untuk desentralisasi dan otonomi daerah. Waktu itu tim di Kementerian Dalam Negeri di sekitar tahun 2000 antara 2005 sampai 2010 itu berpandangan sampai 2012 kira-kira berpandangan bahwa pilkada ini terjadi tiap 2 minggu sehingga merepotkan. Kira-kira benar nggak pilkada terjadi tiap 2 minggu, teman-teman? Pilkada itu tiap 5 tahun. Orang Jakarta yang merasanya tiap 2 minggu. Kata pemerintah pusat, penyelenggaraan pilkada tiap 2 minggu. Tapi tiap daerah, apa yang terjadi? Dikelompokkan, waktu itu menjadi 3 siklus. Setelah 3 siklus, akhirnya menjadi 1 siklus. Teman-teman, terjadi perubahan apa perilakunya? Wih, banyak sekali yang berubah di situ. Dari dominasi isu daerah menjadi isu nasional. Karena semua mengalami yang sama. Ini yang disebut sebagai staggered election berubah menjadi congruent election. Pemilu yang terpisah menjadi pemilu yang bersama. Begitu pemilu bersama, maka tema akan tergeser. Jadi kalau menurut saya langkahnya, Naifa, adalah buat tim untuk mereview arsitektur demokrasi kita lengkap, mana yang harus diperbaiki. Tapi jangan tambal sulam. Jangan tambal sulam itu artinya, wah lagi kepengen memperbaiki masa jabatan, yuk diperpanjang yuk. Gitu. Terus lagi pengen perbaiki tugas ini, yuk dibuat 3 periode, itu tambal sulam. Harusnya secara komprehensif. Pak Daniel, soal KPU lembaga negara. Lagi-lagi di sini soal KPU menurut saya memang harus ada keseriusan untuk reform di penyelenggaraan ini. Terutama sampai di level grassroots. Teman-teman, itu yang menghitung suara DPRD kita, itu adalah petugas-petugas KPU yang kita tidak pernah tahu kompetensinya, kita tidak pernah tahu latar belakangnya. Kalau yang di nasional ditonton semua orang, proses seleksinya kita lihat, tapi begitu sampai kepada yang level eksekusi, wah di situ ada keseriusan, ruang yang harus ruang kelemahan yang membuat begitu banyak transaksi suara DPRD yang terjadi secara masif di sana sini. Dan itu penyimpangan yang tidak pernah disorot oleh publik. Kalau Pilpres, calonnya 3 paling. Semua menyorot. Tapi ketika sampai DPR dan DPRD, itu adalah problem serius yang harus dikoreksi. Jadi menurut saya, di KPU ini harus ada reform yang serius. Dan masalah di kita ini apa? Marah saat selesai pemilu karena hasilnya, habis itu lupa sampai pemilu berikutnya. Lalu pemilu berikutnya berulang lagi masalah yang sama, marah lagi, lupa lagi. Lupa lagi, apalagi kalau habis marah ikut, itu kan masalah itu. Tapi kalau kita sering sampaikan, jangan sampai kita lupa dengan problem-problem ini. Itu sebabnya kemarin ketika saya mengikuti proses Pilpres, setelah selesai kami memilih untuk menggugat ke MK dan memilih untuk meminta kepada MK, mudah-mudahan nanti di follow up, apa yang menjadi pandangan 3 hakim
yang mengekspresikan dissenting opinion itu harus menjadi bahan untuk koreksi di pemilu yang berikutnya. Dan itu harus dikawal sama-sama. Begitu ya. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mas Anies. Berikutnya di kubu tengah. Boleh satu, baju hitam angkat tangan, perempuan boleh jilbab biru ya. Jadi silahkan ke depan, enggak, yang baju putih, jilbab biru mbaknya, sama baju hitam angkat tangan. Oh enggak, silahkan ke depan. Sama tadi, fokus pada pertanyaannya aja. Silakan Mas, gimana Mas? Mbaknya ke depan ya, sama ini ke depan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya teman-teman tahu tepuk WOW nggak? Nggak tahu ya. Sekali kita kasih ke Pak Anies, kemarin di Lex sempat ada tepuk WOW ke Niji, masa ke alumni kita nggak pernah dikasih ini ke Pak Anies, oke? Oke, 1, 2... Bentar, saya rekam boleh? Oh ya, boleh Pak, boleh. Apa namanya? Tepuk WOW ya Pak? Oke. Iya. 1, 2, 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih Pak Anies. Saya sangat tidak nyangka bisa ngomong di sini. Alhamdulillah akhirnya dari pertemuan Pak Anies dengan Mas Coki, Mas Panji, dari podcast ada akhirnya bisa kumpul dengan di sini lagi dengan anak-anak UGM. Nah, saya ingin menelisik tentang belakangan ini yang terkait ada keputusan DPR yang sangat ambigu dari KUHP, terus juga ada rekening yang dibekukan, masalah Raja Ampat, lalu belum lagi masalah pemerintah yang problematik hingga muncul tagar DPR dibubarkan. Nah, belum lagi waktu ketika tadi sampat Pak Anies singgung tentang masalah pemilu yang ada peraturan baru muncul, ya mungkin ada seorang pewaris bukan perintis ya, yang akhirnya umur ditakar, dan juga mungkin tentang dulu masalah ijazah yang entah keasliannya seperti apa. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Anies, kita lihat bahwasanya sistem peradilan kita ini lebih mudah dipengaruhi oleh kekuasaan politik daripada oleh prinsip hukum. Apalagi setelah Tom Lembong yang mendapatkan abolisi. Nah, apa sekiranya reformasi struktural yang paling mendesak? Apakah mungkin ada kesempatan juga di ke depan Pak Anies akan maju? Namun sebelum ke sana, ada masalah yang lebih penting, kita mundur kepada grassroots. Yang dimana ternyata lebih parah, yang kita tahu bahwasanya ternyata kebodohan dipelihara. Ketika ditanya Milu, memilih apa? Gak mau, pas dikasih uang, oke gas. Nah, gitu. Lalu kebebasan bersuara pada akhirnya tidak menyelesaikan konflik karena dari dasar saja belum bisa naik ke atas gitu Pak. Kalau misalkan ketika ada isu, tiba-tiba ada artis yang cerai. Ada isu, tiba-tiba ada polemik-polemik antara selingkuh gitu. Nah, kira-kira bagaimana dalam menyelesaikan konflik horizontal? Terima kasih. Dan namanya siapa sekali lagi? Aku ada dari ini, tumbler dari Visipol dari Society. Oke. Terima kasih. Namanya siapa? Rashid. Terima kasih. Sama kita. Nanti tidak akan dipanggil Abah balik. Enggak. Monggo silakan tadi yang silakan Pak. Maaf. Assalamualaikum Pak Anies, perkenalkan saya Haira dari FMIPA Angkatan 25. Izin bertanya, seperti yang kita tahu, kualitas pemilih dalam pemilu itu sangat penting. Dan sebentar Pak. Dan seperti yang Bapak tahu, melihat kritik dari seperti yang dikatakan oleh Sokrates dalam kritik Sokrates tersebut, pada demokrasi ini kita memerlukan upaya untuk memperbaiki kualitas pemilih dari berbagai segi, termasuk pemerintahannya juga dari segi politik, hukum, sosial, budaya, dan juga sosial. Nah, pertanyaan saya adalah, apa pandangan Bapak
dalam melihat kritik ini terhadap praktik demokrasi yang ada di Indonesia? Serta apa supaya atau solusi terbaik untuk memperbaiki sebuah sistem demokrasi dengan kualitas manusia, baik pemilih maupun pelaku, yang dirasa masih kurang untuk saat ini? Kalau pandangan Haira gimana? Saya belum. Kan Saya pertanyaan belum- itu muncul karena observasi kan? Iya. Apa yang Haira observasi apa? Ini pertanyaan menarik ini. Yang Haira observasi apa? Yang saya lihat contohnya seperti beberapa orang yang berkubu dalam ketika pemilihan. Ada orang yang berkubu menjadi anak abah dan juga mohon maaf Pak, secara ekstrimnya ada orang yang memilih dua kubu secara khusus. Kemudian mereka berdebat dengan hal yang kurang relevan dengan aspek pemilihannya. Terlebih kebanyakan orang yang saya lihat pada satu kubu yang Jadi ini mendukung polarisasinya ya. ya moralisasinya serta kualitas pendidikannya juga. Oke, sip. Makasih ya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajabul Amin. Bisa dipanggil Abul. Berjumpa lagi dengan Abah kemarin di JSC yang berbicara mengenai pendidikan. Hari ini kita berbicara mengenai kondisi demokrasi di negara ini. Negara cukup bungkam dengan namanya kritik yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Baik berupa seni, tulisan maupun apapun itu berupa sangat krusial bagi negara ini. Sementara menurut Alexis de Tocqueville menegaskan bahwa demokrasi hanya hidup jika ruang kritik diberlakukan. Tapi nyatanya di negara Indonesia, khususnya di negara Konoha ini, kritik yang dibangun oleh masyarakat itu sangat dibungkam oleh pemerintahan yang terjadi pada pemerintahan sekarang ini. Bagaimana memastikan bahwa demokrasi di Indonesia bukan sekedar prosedural, melainkan substansional yang menegakkan kebebasan di tengah kecenderungan negara yang membungkam kritik kepada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kalau berbicara mengenai waktu, tadi Pak Anies berkata bahwa aturan itu akan diubah mengikuti waktu. Sesuai dengan diktum dari Khalil Gibran, tempora muntantur etnos muntabur in illis. Waktu itu berubah, kita pun berubah mengikuti waktu. Namun di negara ini, demokrasi yang kita lihat, bagaimana demokrasi tidak diperhitungkan bagi masyarakat itu sendiri. Apakah negara ini sudah tidak berdemokrasi lagi? Apakah negara ini tidak sebagai negara hukum lagi? Bagaimana pandangan Bapak agar demokrasi di negara ini akan tetap terjadi dan masyarakat yang mengkritik kepada pemerintah itu mendapat perlindungan hukum? Saya sebagai aktivis dulunya sering mengkritik pemerintahan di daerah saya, sering mengalami intervensi dari intel-intel yang berkelilingan di sekitar saya. Mungkin demikian, terima kasih. Namanya sekali lagi? Abul. Abul. Ya. Makasih Mas Abul. Untuk Intel yang ada di sini, kita ucapkan salam bersama-sama ya. Mas Anies ada 3 pertanyaan. Monggo, silahkan. Ngomong-ngomong Intel, tadi saya kan ke Purworejo, Mas. Pas Purworejo rupanya banyak juga petugas-petugas preman yang mengikuti. Jadi sudah acara selesai, saya bilang, Mas, ini kumpul-kumpul, kita foto bareng yuk. Gitu. Jadi malah saya ajak foto bareng sekalian gitu. Daripada toh mereka lagi menjalankan tugasnya. Betul, gitu kan. betul. Jadi ini satu fenomena menurut saya yang sayang-sayang membuang sumber daya. Kenapa? Karena sumber dayanya bisa digunakan untuk yang lebih baik. Itu yang lebih penting. Tapi nanti itu tema tersendiri dah. Kalau ada kuliah lain soal demokrasi dan kebebasan berbicara. Abul soal kritik dibungkam, Haira soal tingkat pendidikan, polarisasi, perbedaan, dan Rashid soal reformasi struktural. Gini, terkait sama kekuasaan politik yang membutuhkan perubahan struktural. Teman-teman, di dalam percaturan ide, kita harus cukup terbuka untuk mengatakan semua ide layak diuji dan tidak boleh kita klaim sebagai yang paling benar. Sehingga ketika kita bicara tentang
reformasi struktural apa yang dibutuhkan untuk memastikan kekuasaan politik ini menjaga demokrasi, ruang kebebasan yang terus terbuka, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat yang terus mandiri, ruang untuk yudikasi yang terjaga, itu adalah bagian dari keharusan yang muncul kalau reform ini dikerjakan. Kita lihat DPR sekarang. Teman-teman, ada banyak PR di situ, teman-teman. Banyak sekali PR. Bagaimana kita melihat DPR ke depan. Kita masih mau meneruskan pola selama ini, di mana DPR adalah kepanjangan tangan partai, atau kita mau menempatkan DPR sebagai kepanjangan tangan konstituen. Ini reform struktural yang harus dikerjain. Kalau dia kepanjangan tangan partai, maka anggota dewan lebih taat dan turut pada apa yang menjadi keputusan partai. Kalau dia menjadi kepanjangan tangan konstituen, maka dia akan lebih turut pada konstituen. Ini reform struktural yang harus serius dikerjakan nih. Kalau tidak, kita akan mengalami stagnansi di sini. Jadi saya melihat Rosid, keseriusan untuk melakukan ini itu harus dimulai sekarang. Kenapa? Ini 25 tahun sesudah demokrasi berjalan. Kita sudah punya praktek demokrasi yang bisa ditelisik masalahnya. Dan harus terbuka untuk memperdebatkan semua ide. Jadi kalau saya boleh berharap, pemegang kewenangan hari ini memanfaatkan kekuasaan yang sedang menempel pada dirinya untuk membuat demokrasi kita berfungsi lebih baik. Dan itu artinya mau melakukan reform. Biasanya teman-teman, biasanya yang berani melakukan reformasi total itu adalah leadership yang tidak berhadapan dengan pemilu. Kenapa? Karena dia tidak punya beban konsekuensi elektoral. Siapa leadership yang tidak berhadapan pemilu? Enggak, presiden periode kedua. Presiden periode kedua itu enggak punya konsekuensi karena dia akan selesai. Di situ adalah momennya melakukan reformasi yang mendalam, jauh, dan punya ongkos yang besar. Ongkos politik besar. Karena dia harus menanggung ongkos politik lagi. Reformasi penegak hukum. Reformasi terkait pengadilan. Reformasi struktural terkait dengan dewan. Reformasi terkait dengan partai. Itu semua bisa dikerjakan. Kenapa? Dia tidak berhadapan lagi dengan konsekuensi elektoral. Nah, saya melihat sekarang ini momentum melakukan itu. Kenapa? Karena kewenangan yang menempel sekarang itu diiringi dengan kekuatan di dewan yang cukup dominan. Kalau itu kan 80% ikut. Kalau itu dipakai untuk melakukan perubahan struktural yang serius, maka itu akan menjadi legacy yang luar biasa untuk Indonesia. Karena mendadak kita akan punya reform di dewan, reform di penegak hukum, reform di semua aspek. Ini adalah golden opportunity. Dan saya melihat opportunity itu ada hari ini untuk melakukan itu. Mudah-mudahan dipakai. Akhirnya soal polarisasi kualitas pendidikan. Teman-teman, gini teman-teman. Saya, walaupun Haira tidak mengatakan ini, tapi saya sering mendengar pemilu dan perpecahan. Perpecahan itu fase paling ujung teman-teman. Dalam pemilu itu bukan perpecahan sehingga terjadi. Gini teman-teman. Polarisasi kalau diteruskan menjadi friksi. Friksi kalau diteruskan menjadi konflik. Konflik kalau diteruskan menjadi pecah. Oke? Jadi jarak antara polarisasi dan pecah itu sesungguhnya nggak deket, jauh tuh.
polarisasi jadi friksi, friksi jadi konflik, konflik jadi pecah. Nah, cuman kita ini kalau lihat polarisasi, diksinya perpecahan. Enggak, itu enggak, bukan perpecahan. Itu apalagi polarisasi karena pilihan. Dan pilihan politik itu wajar kalau menghadirkan polarisasi. Karena memang ada 3 pilihan. MU, Liverpool misalnya gitu kan. Kemudian sama City yang kalah terus tuh misalnya ya. Oh, sensitif nanti ya. Nih. Jadi teman-teman, kalau itu menimbulkan polarisasi wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3, terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera. Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh. Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi 2. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh jadi satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? 1, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang. Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu Pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya, Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh. Nah, tugas negara, pemenang, menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu, Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah. Ya kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi
Apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk kepada aturan main yang jelas. Jadi, kesimpulan saya, pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kebijakan tidak masuk akal. Karena itu dia anti kritik. Bikin proyek yang tidak ada visibility study-nya. Ah, itu anti kritik tuh. Tapi kalau ada visibility study-nya, dia akan hadapin kritik itu. Tapi kalau tidak ada data, tidak ada akal sehat, dia akan anti kritik. Jadi teman-teman dorong untuk selalu ada kritik sambil dorong kebijakan itu disusun dengan akal sehat. Itu kira-kira. Makasih. Oke. Makasih Mas Anies. Contoh sederhananya barangkali 50 juta yang dikali 26 hari. Nah, kira-kira ya. Itu nggak jelas hitungannya sebenarnya. Itu apa ya itu ya? Hah? Itu apa itu, Pak? Nggak tahu. Nanti aja lah ceritanya. 3 lagi jilbab warna pink, lalu kemudian depan batik yang berdiri ini, dan yang terakhir saya kasih perempuan lagi ya, yang jilbab hitam. Silahkan ke depan ya. Ke depan 3 orang. Ayo monggo Mbak. Di sini aja. 1 orang tadi. Oke. Duluan aja dia ya, nggak apa-apa ya, duluan. Langsung ke pertanyaannya aja. Silahkan Mas. Kayaknya sampean udah ya waktu Rocky Gerung. Nggak. Saya nanti ganti ya. Maaf. Tadi udah. Monggo deh, monggo sih. Biar ya makin banyak yang bisa bertanya. Iya, tapi orang yang sama. Silakan. Langsung ke pertanyaannya aja. Perkenalkan, nama saya Judith Egalita Adlia. Saya dari Fakultas Filsafat. Panggilannya apa panggilannya? Judith. Judith. Ya. Sebenarnya saya mau menyampaikan pesan dari Pak Wanto Tirta, tapi ke pertanyaan dulu. Oh. Dari Aji Barang, Pak. Oh. Oke. Oke. Jadi belakangan ini saya melihat berita bahwa gaji DPR dan tunjangannya itu mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan gaji dari guru honorer tak sampai, bahkan jauh lebih sedikit daripada gaji DPR. Padahal sebagai guru, terutama guru honorer, juga sama-sama bekerja untuk mengabdi kepada negara. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah adil bahwa gaji dari guru honorer yang tak seberapa dengan gaji dan tunjangan DPR yang melejit seperti itu? Terima kasih. Pak Wanto, Pak. Oh ya, siap. Terima kasih. Terima kasih, Judith. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Naufal Tasyudin, biasa dipanggil Naufal. Saya dari Fakultas Filsafat. Saya maba, dan ini yang di depan ini teman-teman saya semua ini. Ini mahasiswa baru? Gimana? Mahasiswa baru? Ya. Jadi pertanyaan saya adalah apa motivasi yang boleh Bapak Anies berikan kepada generasi yang nantinya akan memimpin masa depan Indonesia supaya memiliki rasa bangga karena telah ditakdirkan oleh Allah sebagai WNI. Dan juga kemudian apakah ada jalan pikiran yang bisa membuat kita tetap optimis dan selalu berprasangka baik terhadap pemerintah yang sudah terlanjur menjabat dan memacaki warga. Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
Pertanyaanmu filosofis sekali. Itu. Iya, benar. Filosofis tapi sempit. Cek. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya, maaf Pak, nervous Pak. Nama saya Mayola Octavia, saya anak daerah dari Provinsi Bengkulu Pak. Saya mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, konsentrasi kenegaraan. Saya mau tanya Pak, sebagai warga sipil berkaitan dengan judul kita pada sore hari ini, masa depan pemerintahan negara hukum dan demokrasi. Saya mau tanya sebagai warga sipil, apa tanggapan Bapak mengenai mosi yang sedang happening? Apakah Bapak setuju atau tidak dengan pembubaran DPR? Terima kasih. Oke, monggo Mas Anies. Silakan. Ini soalan waktu, Dek, karena kita bentar lagi maghrib, ya. Tentu waktu kita yang terbatasi. Nanti mudah-mudahan sekaligus Mas Anies kita, jangan-jangan nanti ada waktu lagi, nanti kapan-kapan kita ajak lagi ke sini. Oke? Silakan Mas Anies, masih ada waktu. Lingkungan itu penting tuh. Ya, oke. Masih ada waktu sekitar berapa menit sebelum salat, sebelum azan maghrib. Monggo, silakan Mas Anies. Iya. Gini, saat ini teman-teman, kita tolong. Tanya nih soal gaji nih, gaji DPR, honorer. Sebenarnya ini tip of an iceberg. Ini adalah puncak gunung es nih. Masalahnya ada yang lebih serius sesungguhnya, yaitu sistem penggajian kita yang secara umum itu masih problematik. Jadi bukan hanya dibandingkan antara DPR dengan honorer, bahkan ASN secara umum, teman-teman. ASN secara umum, yang honorer ASN, itu kita masih punya masalah yang serius di situ. Jadi saya melihat ini tuh puncak gunung es yang tentu saja mengganggu rasa keadilan bagi semua. Apalagi ketika barusan ada statement tentang gaji guru beban, kemudian muncul anggota dewan dengan angka yang fantastis. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Tapi sesungguhnya kalau mau dikoreksi, Judit mana Judit tadi? Judit, kalau mau dikoreksi ya teman-teman, kita memang harus serius mereview tentang sistem penggajian kita. Dan teman-teman, pengkaitan antara kinerja dengan tunjangan kinerja, namanya tukin. Tunjangan kinerja tapi dibayarkan tanpa melihat kinerja, kan repot itu. Itu kenyataan di banyak tempat. Jadi tukin itu tidak selalu, kalaupun ada itu formalitas. Nah ini teman-teman PR serius. Jadi Judit, kalau di dalam public policy itu, ketika mau melakukan reform, salah satu faktor yang bisa membuat reform itu terjadi namanya momentum. Oke? Dalam policy making, ada namanya orang-orang yang mau mengusung sebuah policy. Misalnya mengusung tentang perubahan sistem penggajian. Ini adalah momentum untuk dibawa. Dan bagi yang mau mengubah pemegang kewenangan nih, apakah presiden, apakah Kementerian Keuangan, atau Kemenpan RB, atau BKN, Badan Kepegawaian Negara, ini harus dimanfaatkan sebagai ini momen di mana publik menuntut ada reformasi. Ini masukin di situ. Jadi kita tidak berhenti sama ini nggak adil. Pernyataan mengekspresikan atas kenyataan itu tidak mengubah kenyataan. Dia hanya mengekspresikan perasaan atas kenyataan. Sesudah itu nggak ada perubahan. Tapi kalau ini menjadi momentum, maka ini momentum benar-benar momentum bagus. Dan kita punya PR serius di sini. Kenapa saya katakan PR ini? Karena apa? Karena ini muaranya pada korupsi. Korupsi itu salah satunya
adalah karena kebutuhan. Ilustrasi, kalau gaji Anda yang normal hanya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 hari berikutnya hidup pakai apa? Ini akan menimbulkan korupsi karena kebutuhan di situ. Lalu di depan mata ada kesempatan. Di satu sisi ada kebutuhan 10 hari gak bisa hidup, dan ada kesempatan. Nah, masuk tuh. Tapi kalau diberesin, maka kebutuhan terpenuhi, ada kesempatan. Nah ini, di sini kemudian rule of law masuk. Di sini soal ketaatan, kepatuhan, konsekuensi, itu akan masuk. Tapi kalau kebutuhan tidak terpenuhi, jadi saya melihatnya Judith, tentu saja angka itu fantastik, mengganggu rasa keadilan, itu sudah jelas. Tapi menurut saya ini harus didorong, menjadi kesempatan untuk dorong lebih jauh. Mayola Octavia, mana tadi Mayola? Malah Mayola, tadi tanggapan tentang, oh ya, Bengkulu. Pertanyaan tentang mosi pembubaran DPR. Kalau di sini gimana nih? Hah? Iya. Ya itulah tadi mas saya. Kalau kita melihat ada masalah, maka koreksi masalahnya. Oke, jangan ditinggalkan, dibongkar begitu saja. Harus dikoreksi. Tadi saya katakan reform. Reform paling sederhana. Bahkan teman-teman, ini Pak Uceng, saya itu pernah menulis Pak Uceng di Kompas tahun 2002. Judulnya voting tertutup tanda pengecut. Kenapa? Karena ini reform. Voting itu dilakukan secara tertutup. Dan kita ini punya pandangan yang namanya voting dan musyawarah itu sifatnya substitutif. Apa sifat substitutif? Artinya begini, kalau bisa musyawarah nggak usah voting. Sehingga dia fungsinya substitusi. Musyawarah itu menggantikan voting. Sesungguhnya bagi Dewan Perwakilan, yang namanya voting dan musyawarah itu sifatnya komplementer. Musyawarah tetap dilakukan, deliberasi ada, perdebatan ada, sesudah itu dilakukan voting. Apa yang terjadi di MK itu contoh bagaimana musyawarah dengan voting itu sesuatu yang sifatnya komplementer. Nah, tapi Dewan Perwakilan kita semua itu dikerjakan sebagai substitutif. Kalau sudah musyawarah tidak perlu voting. Apa konsekuensinya? Kalau misalnya Mayola adalah anggota dewan dari Bengkulu, saat dia pulang ke konstituennya, dia tidak punya yang disebut sebagai voting record. Ketika ditanya, Anda dalam urusan undang-undang A milih setuju apa tidak? Dia tidak bisa jawab. Undang-undang B tidak bisa jawab. Kenapa? Dia tidak punya voting record di situ. Sementara sebagai anggota dewan, dia harus pulang ke konstituen dan harus menunjukkan, ini loh rekam jejak saya sebagai wakil Anda. Ini salah satu contoh reform yang harus dikerjakan. Kalau voting ini diubah menjadi terbuka dan tercatat, dan semua urusan selain musyawarah mufakat juga voting, maka kita akan punya rekaman. Ditambah lagi, pandangan umum sebaiknya jangan voting, selalu musyawarah. Seakan-akan voting itu sesuatu yang berbahaya. Bukan. Voting itu justru menjadi catatan bagi setiap anggota dewan. Di sini posisi saya di dalam isu A, B, C, D. Sehingga pulang ke konstituen itu bisa menjawab. Hari ini tidak bisa. Itulah sebabnya saya katakan tadi, reform struktural di sini itu mendasar. Tapi jangan buru-buru kemudian idenya justru ini harus diperbaiki. Dan kalau itu diperbaiki, saya yakin nanti kita akan bisa menggeser dari DPR yang sekedar taat kepada arah partai menjadi DPR yang turut kepada kemauan rakyat. Ini PR, teman-teman. Noval, wah ini pertanyaannya nih, bagaimana terus mencintai Indonesia?
Kira-kira gitu kan? Mana Noval tadi? Kemudian bagaimana terus bangga Indonesia? Motivasi untuk generasi baru. Teman-teman yang berada di sini, Anda bangga nggak sih jadi orang Indonesia? Dulu. Ya. Indonesia kita ini naik turun teman-teman suasananya. Suasana hati kita juga sering begitu, bukan? Anda mencintai seseorang. Misalnya, cinta itu konstan tidak? Ada masanya Anda berkurang, ada masanya naik. Ngalamin nggak tuh? Ngalamin. Dalam hubungan kan begitu, bukan? Ada masa dinamis gitu. Tapi apa kemudian Anda putus? Ada sih. Ada. Ya. Nah, teman-teman, jadi saya ingin sampaikan teman-teman, ada masa di mana suasana Indonesia tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kalau kita melihat begitu, bagaimana kemudian kita menjaganya? Kalau saya pribadi nih, saya akan menengok ke masa lalu Indonesia. Ketika tengok ke masa lalu, waduh, masalahnya lebih berat daripada kita sekarang. Serius. Coba, ini saya pribadi ya, bukan saya anjuran teman-teman, saya sendiri. Ketika menengok suasana ini, satu ketika saya ditanya pertanyaan begini dalam sebuah acara diskusi di Bandung. Lalu saya ingat ibu saya dulu kuliahnya di Bandung, di Unpad. Beliau itu dari rumahnya di Kuningan. Kuningan itu kabupaten di kaki Gunung Ciremai. Beliau itu cerita kalau mau berangkat ke Bandung habis libur, habis pulang kampung, itu nggak berani naik bis malam hari. Harus naik bisnya siang. Kenapa? Karena sepanjang jalan banyak begal, banyak pemberontakan DI yang waktu itu semuanya bisa terjadi. Dan hari ini berangkat kapan saja, jam berapa saja merasa aman. Jadi saya kira setiap masa itu punya tantangan yang membuat kita merasa negeri kita kok belum seperti yang kita harapkan ya. Tapi perubahan itu terjadi walaupun antar generasi beda tantangannya. Hari ini yang kita tuntut bukan keamanan antar kota, yang kita tuntut adalah korupsi yang diperangi. Betul tidak? Kebebasan berbicara, pemerintahan memihak pada rakyat, betul tidak? Jadi kita meningkat sesungguhnya antara kebutuhan kita dengan harapan kita. Harapannya bertambah karena sebagian kebutuhan-kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Jadi itu yang saya gunakan untuk menjelaskan pada diri sendiri. Tapi kalau kita lihat anak-anak muda, saya rasa kita punya lebih banyak lagi alasan untuk optimis bahwa Indonesia masa depan itu akan jauh lebih baik daripada sekarang. Jadi, dan generasi baru yang memilih untuk memikirkan Indonesia. Teman-teman, ruangan ini penuh kenapa sih? Ruangan ini penuh karena orang-orang yang memikirkan tentang masa depan negara hukum dan demokrasi. Orang-orang yang memikirkan tentang bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Anda punya segala kesempatan untuk di kosan saja sore ini. Santai, di kafe. Tidak, Anda memilih hadir di sini. Apalagi kekurangan kita untuk punya alasan bahwa masa depan Indonesia lebih baik ke tangan anak-anak muda ini. Nggak ada. Jadi saya setiap kali datang ke forum-forum yang berat temanya dan penuh gedungnya, maka saya masih bilang Indonesia punya masa depan yang lebih baik lewat anak-anak generasi muda ini. Terima kasih Pak Oceng, terima kasih. Dan tadi ada 9 orang penanya Pak Oceng. Ya. Saya bawa buku buat mereka yang tanya tadi. Beruntung teman-teman yang bertanya, nanti bagaimana prosesnya nanti teman-teman yang bertanya, nanti ke teman-teman Pandeka aja ya. Mau Boleh. diserahkan sekarang atau? Mau, terserah, kalau secara waktu mungkin kan panggil aja saya serahin di sini. Boleh, silahkan. Kalau ada 9 buku tadi. Monggo. Waktunya, udah maghrib. Silakan teman-teman sekalian yang tadi bertanya. Ya. Sebelum Saya juga mau rekam nih begini-begini nih. Sebelum Mas Anies ngasih ini nih, saya mau bilang begini, teman-teman sekalian, saya paham betul, teman-teman pasti banyak sekali pertanyaan yang mau disampaikan, banyak pandangan yang mau disampaikan, tapi tolong begini, ini soalan waktu, dan kalau teman-teman melihat Mas Anies, jangan dilihat hanya sekedar
apa yang dia sampaikan hari ini. Lihatlah Mas Anies sudah pernah mengerjakannya ketika menjadi menteri, pernah mengerjakannya menjadi gubernur. Yang mungkin akan kita tunggu adalah konsistensi di tahun-tahun berikutnya, dan kita berdoa mudah-mudahan konsisten begitu. Ya, Mas Anies, betul. Dan ini Uceng, kalau boleh saya share sama teman-teman di sini, teman-teman. Saya setiap kali datang ke kampus, teman-teman. Walaupun ini kelihatan kayak nostalgic ya, teman-teman. Tapi setiap datang kampus itu saya ingat ketika masa saya dulu kuliah di sini. Duduk di depan, bahkan seperti Anda nih, lesehan begitu. Waktu itu datang pembicara-pembicara di Jakarta, kita duduk di depan. Lalu ikut jadi moderatori. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi itu adalah rangsangan gagasan terus-menerus yang tanpa kita sadari itu menumbuhkan curiosity, keinginan tahu. Keinginan tahu itu tambah. Dan dari curiosity itu muncul kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu dari critical thinking. Jadi saya ini senang sekali kalau kembali ke kampus, apalagi kembali ke kampus yang dulu menjadi kampusnya sendiri. Dan merasakan betul aura Gajah Mada ini nggak berubah sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan kalian menjadi nantinya sarjana-sarjana dari Gajah Mada yang membanggakan buat semuanya. Yang lagi skripsi mudah-mudahan segera selesai skripsinya. Oh, tesis. Master nih ya. Ya. Mudah-mudahan masternya selesai. Oke. Tanda tangan ini nyusul ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira sampai di sini acara kita hari ini. Kalau Mas Anies masih mau ngasih 1 menit terakhir untuk pesan terakhir atau apa, jangan-jangan supaya boleh. Skripsi cepat selesai dan lain sebagainya, silahkan Mas Anies, saya persilahkan untuk menutup 1 sampai 2 menit penutup dari Mas Anies. Monggo Mas Anies. Pertama soal mahasiswa aja. Soal mahasiswa, jadilah mahasiswa yang sibuk. Jangan jadi mahasiswa yang waktunya longgar. Jadi mahasiswa yang kekurangan waktu. Mahasiswa yang kurang waktu insya Allah berada di jalan yang lempang. Tapi mahasiswa yang kelebihan waktu berarti harus dikoreksi. You are on the wrong track. Jadilah mahasiswa yang sibuk, dan insya Allah mahasiswa yang sibuk itu akan membawa Anda kepada kesuksesan di masa depan. Oke. Terus yang kedua, teman-teman, kita semua punya tanggung jawab moral. Bahwa Republik ini didirikan dengan janji. Dan kita ini di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan. Janjinya apa? Republik menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghadirkan kesejahteraan bagi semua. Kita hari ini, teman-teman semua, adalah orang-orang yang mendapatkan privilege karena dapat kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi yang tidak semua anak dilahirkan di negeri ini berkesempatan. Setiap tahun lahir 5,6-5,5 juta orang, bayi. Setiap tahun. Tapi yang berkesempatan untuk masuk perguruan tinggi, setiap tahun itu angkanya sekitar 3 juta, plus minus. Dan itu teman-teman, separuh kira-kira. Yang separuh ini masih diseleksi lagi. Yang bisa masuk Gajah Mada lebih sedikit lagi. Dan itu artinya apa? Teman-teman di sini punya tanggung jawab moral. Untuk apa? Menjaga demokrasi kita. Memperjuangkan demokrasi kita. Memastikan kepastian hukum itu selalu ada. Itu tanggung jawab moral. Kita kerjakan sama-sama. Dan doakan kita semua konsisten dalam memperjuangkan itu. Terima kasih. Selamat belajar, selamat bekerja. 2 kata, impress us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies. Sekali lagi saya mohon berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.
Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman Pandeka yang bekerja ekstra, teman-teman petugas keamanan dan lain sebagainya. Sampai jumpa pada acara kuliah umum berikutnya. Tadi kalian sudah sepakat mau dipanggil siapa? Gibran. Oke, Gibran katanya. Bagus itu. Bagus, mudah-mudahan. Menurut saya bagus kalau iya. Insya Allah nanti kita coba kerjakan. Teman-teman sekalian, selain Gibran ada nama lain? Oke. Nanti insya Allah kita upayakan. Tapi sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Mas Anies, boleh Mas Anies berdiri di sini nanti difoto dari depan. Enggak, duduk dulu aja, duduk. Kita foto sama-sama aja ya. Saya nyalain videonya ya. Oke, duduk. Pak Uceng. Kita sama-sama Pak Uceng. Nih, duduk. Oke, Uceng, kita sama-sama cek. Oke, dari sini ya. Biar semua masuk. Duduk. Tadi